Pernah nggak sih kamu bingung ini market lagi uptrend atau downtrend? Atau malah sideways? Jangan-jangan kamu sering kejebak entry gara-gara salah baca struktur market. Nah, di video kali ini saya bakal bongkar cara baca market structure level advance yang dipakai trader pro supaya kamu nggak salah arah lagi. Masalah yang sering dialami trader pemula itu sama, nggak tahu bedain major trend sama minor trend. Suka ngira swing high atau swing low itu valid padahal cuman fake doang. Akhirnya sering entry lawan arah trend, terus MC. Bayangin, kamu udah analisanya capek-capek, entry sesuai plan, tapi ternyata market cuma koreksi kecil. Kamu panik, close, rugi, harga malah lanjut sesuai arah awal. Sakit banget kan? Solusinya simple, kamu harus ngerti struktur market. Bedain mana major trend, mana minor trend, dan cara validasi swing high dan swing low. Kalau kamu bisa baca struktur ini, entry kamu bakal lebih terarah, nggak gampang kejebak fake setup. Di video kedua seri SMC ini, kita bakal lanjutin pemahaman mengenai struktur market. Kamu bakal dapat penjelasan soal trend major dan minor. Kemudian mengenali struktur market yang valid dan memahami sebenarnya swing yang valid itu gimana. Karena ini penting, karena kebanyakan orang gagal mengenali tren utama, jadinya gagal melulu padahal merasa udah ngikutin tren. Cek nih ilustrasinya, kita bisa lihat kalau harga turun. Tapi sabar dulu, ini belum tentu jadi major downtrend. Soalnya bisa jadi dari sini harga bergerak naik. Nah, apakah ini berarti reversal atau tren udah berubah jadi uptrend? Belum tentu, sebab dari sini bisa aja harga bergerak turun lagi. Dari sini, market bisa aja bergerak naik lagi. Habis itu, turun lagi. Nah, perhatiin garis yang berwarna oranye itu kita sebut minor bearish structure atau biasa disebut lower time frame. Dan yang biru kita sebut minor bullish structure atau biasa disebut lower time frame juga. Dan kalau kita perhatiin lagi, sebenarnya di ilustrasi ini hanya ada 5 gelombang yang membentuk major bearish structure. Inilah yang sebenarnya struktur tren yang valid, bukan yang oranye atau yang biru. Kita mulai dari ilustrasi downtrend. Di sini kamu bisa lihat ada high dan low. Dan sementara ini kita sebut minor high dan minor low dulu. Loh kok minor? Sabar dulu. Nanti bakal saya jelasin yang valid itu gimana. Nah, selanjutnya kita bisa lihat harga turun dan tembus ke bawah minor low yang sebelumnya. Dan muncul minor high baru. Dari situ, ternyata harga naik lagi dan tembus ke atas minor high yang terakhir tadi. Nah, saat itulah kita baru bisa bilang terbentuk swing low valid. Selanjutnya, harga turun lagi dan tembus ke bawah valid swing low yang terbentuk tadi. Barulah saat ini kita bisa bilang sudah terbentuk swing high valid. Kita bisa lihat ada minor high dan minor low baru. Kita lanjut dulu ya. Nah, ternyata harga kemudian naik dan tembus ke atas minor high yang terakhir. Sehingga kita bisa sebut terbentuk swing low baru. Selanjutnya, harga turun dan tembus ke bawah valid swing low terakhir. Maka kita bisa bilang, oh ini ada valid swing high baru. Pertanyaannya, di sini ada berapa gelombang atau berapa wave istilahnya? Gampang aja. Kita lihat aja swing high dan swing low yang validnya aja. Berarti di sini hanya ada 5 gelombang atau 5 wave aja. Jadi bukan yang putih yang dihitung ya, tapi yang oranye ini. Nih, saya kasih contekan biar kamu lebih gampang ingat ilustrasi yang barusan kita bahas. Saat downtrend yang namanya valid swing low itu syaratnya harus udah tembus minor high dan dia harus lebih rendah daripada swing low yang sebelumnya. Valid swing high itu harus udah tembus swing low sebelumnya dan lebih rendah daripada swing high yang sebelumnya. Next kita bahas contoh di real chartnya. Oke, ini sudah terlihat ada minor high ya. Kemudian harga tembus ke atas minor high. Berarti ini sudah ada swing low valid. Selanjutnya, harga turun dan tembus ke bawah valid swing low yang baru terbentuk tadi. Artinya,
ada valid swing high baru. Cek tuh, ada minor high yang baru muncul. Selanjutnya, harga naik dan tembus ke atas minor high. Artinya, ada valid swing low baru muncul. Lanjut, harga turun dan tembus ke bawah swing low valid barusan. Artinya, betul, swing high valid baru muncul. Lanjut, cek, ada minor high lagi. Harga tembus ke atas minor high yang artinya ada valid swing low lagi. Dan ketika harga turun lalu tembus ke bawah swing low artinya itu ada valid swing high baru. Harga turun lagi dan kita bisa lihat ada minor high yang baru. Dan ketika harga naik dan tembus ke atas minor high tadi, kita bisa lihat ada valid swing low yang baru. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang merupakan struktur market yang validnya adalah garis yang berwarna merah ini yang menghubungkan antara swing high yang valid dan swing low yang valid. Berarti hanya ada berapa ini? Hanya ada 3 swing high dan hanya ada 4 swing low. Jadi yang minor itu nggak dihitung sebagai swing yang valid. Jadi, ini sudah bisa kita tentukan sebagai sebuah downtrend karena apa? Yang namanya downtrend kan adalah sederetan lower high dan lower low. Yang kita jadiin patokan hanya swing high dan swing low yang valid aja. Sekarang kita bahas struktur uptrend. Di sini kamu bisa lihat ada ilustrasi harga naik dan ada minor high dan minor low. Minor high tembus dan kita bisa lihat ada minor low baru lagi. Belum valid swing low karena di uptrend valid swing low harus didahului penembusan valid swing high dulu. Baru setelah harga turun dan tembus ke bawah minor low yang tadi, yang barusan, yang terakhir, barulah kita bisa sebut ada valid swing high. Selanjutnya, ketika harga tembus ke atas valid swing high yang tadi, barulah kita punya valid swing low yang baru. Selanjutnya, kita bisa lihat harga koreksi dan ada minor high dan low yang baru. Next, harga naik dan muncul minor low lagi. Kita lanjutin, next. Harga tembus minor low dan artinya kita bisa nemuin valid swing high yang baru. Dan ketika harga tembus ke atas swing high valid yang baru terbentuk tadi, barulah kita punya valid swing low lagi. Tapi sebenarnya ini hanya membentuk berapa? 5 gelombang aja, hanya ada 5 wave aja. Dan inilah struktur tren yang sebenarnya. Inilah struktur uptrend yang validnya. Kenapa? Karena ingat, yang namanya uptrend itu terbentuk dari higher high dan higher low, tapi high dan low-nya harus yang valid, bukan yang minor. Saya kasih contekan lagi biar kamu lebih gampang mengingat ilustrasi yang barusan kita bahas. Saat uptrend, valid swing high itu syaratnya harga harus udah tembus minor low dan dia harus lebih tinggi daripada swing high sebelumnya. Valid swing low itu harus udah tembus swing high sebelumnya dan lebih tinggi daripada swing low sebelumnya. Next, kita bakal bahas contoh di real chartnya. Oke, ini sudah terlihat ada minor low ya. Kemudian harga tembus ke bawah minor low tadi yang berarti sudah ada swing high yang valid. Selanjutnya, ternyata harga tembus ke atas valid swing high yang baru terbentuk tadi, yang artinya ada valid swing low baru. Cek lagi ya, ada minor low baru muncul. Selanjutnya, harga turun dan tembus ke bawah minor low tadi. Artinya apa nih? Artinya ada valid swing high baru muncul. Lanjut, harga naik dan tembus ke atas valid swing high yang tadi baru terbentuk. Artinya, betul, swing low valid baru muncul. Dan dari sini baru bisa kita lihat struktur market yang sesungguhnya, yang valid. Yang warna hijau ini, garis yang warna hijau, karena uptrend itu adalah terbentuk higher high dan higher low. Dan ingat, swing yang dipakai, swing high dan swing low yang dipakai hanya yang valid saja, bukan yang minor-minor itu.
Kalau kamu bisa baca struktur market dengan benar, kamu bakal sadar ternyata kalau udah paham struktur yang valid, kamu akan bisa ngikutin arah tren dengan lebih benar. Tinggal ikutin alurnya, major trend, minor pullback, validasi swing, baru entry. Sesimpel itu, tapi itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Coba kamu praktekin dulu cara baca struktur market ini di akun demo. Bisa juga kamu coba di aplikasi QuickPro, linknya ada di deskripsi. Kamu bisa coba di akun demo atau akun mikro yang tersedia. Di video selanjutnya, kita bakal lebih detailkan soal struktur market ini untuk bisa mencari area-area entry-nya, biar nggak salah antisipasi dan bisa cari area entry yang lebih akurat. Jangan lupa komen di bawah kalau masih ada yang mau kamu tanyain soal struktur market ini. Like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman trader kamu, dan pastiin kamu subscribe channel ini biar nggak ketinggalan strategi-strategi trading lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit!